One, two, three. Histo podcast about histories. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratna Harnisa atau biasa dipanggil Nul di Histo podcast about histories. Nah, di Histo podcast about histories kali ini kita udah kedatangan narasumber yang kece abis. Supaya gak ada kata-kata tak kenal maka tak sayang, jadi langsung aja kita kenalan. Silahkan kepada AA. Ya baik ya. Soalnya terima kasih gitu kepada Himas yang sudah memberikan kesempatan gitu buat saya buat diundang gitu ke Histo Podcast ini sebuah kehormatan ya. Ya sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal ya. Jadi saya Ya, itu termasuk nama saya saya itu sendiri. Ya, lanjut, Zainal A. Zulmi lah ya. Atau ada di saya namanya gitu. Saya dari angkatan 2020 gitu. Iyalah. AA teh asal mana nih aslinya, A? Asal Garut. Asal Garut ya. Nah, tadinya sebenarnya di podcast yang kali ini tuh Nul pengennya secara langsung gitu, offline. Tapi karena AA orang Garut, jadi belum bisa ketemu langsung, jadi kita secara online dulu. Siap, Tapi siap, siap. gak apa-apa ya, gak mau ngurangi rasa semangat saya. Kita secara online dulu. Tapi it's okay, karena pada Histo Podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, pasti udah banyak lah ya yang gak asing sama kata-kata dari Bandung Lautan Api ini. Mereka udah pada tahu kalau Bandung Lautan Api, oh, yang ngebakar kota Bandung. Nah, tapi sebenarnya apa sih latar belakang dari peristiwa si Bandung Lautan Api ini teh? Oke. Langsung aja ke latar belakang berarti. Jadi kan pada dasarnya itu kan Bandung Lautan Api itu terjadi gara-gara adanya peristiwa kembalinya Belanda gitu kan dengan memboncengi waktu itu pada saat itu sekutu gitu dengan dalih bahwasanya sekutu itu buat membebaskan tentara Jepang dan juga mengurus dan mengembalikan tentara Inggris yang ada di Indonesia kembali ke negara asal gitu kepada sekutunya. Ya namun ternyata di balik alasan tersebut gitu ada udang di balik batu gitu kan yang tadinya punya bertujuan untuk membebaskan tentara Jepang dan juga mengurus administrasi dan juga kembali pulang ke negaranya asal malah ingin mencoba merebut Indonesia kembali seperti itu. Niatnya gini, taunya gitu ya. Gak sesuai Betul. sama kata-kata Bermuka dua memang ya, awalnya. bermuka Nah, dua sekali memang. memang banyak pasukan sekutu ya begitu ya. Nah, tapi kenapa sih si peristiwa Bandung Lautan ini teh jadi kayak peristiwa yang penting, peristiwa yang dikenang gitu. Jadi kan sekarang pun banyak orang yang tahu gitu, terkenal sama peristiwa Bandung Lautan Api ini teh. Kenapa sih harus dikenang gitu? Oke, menurut saya itu kan pada alasannya gitu. Kenapa peristiwa Bandung Lautan Api ini harus dikenal oleh rakyat Jawa Barat atau umumnya gitu kan untuk masyarakat Indonesia gitu pada bahwasannya gitu kan ini tuh melambangkan keseriusan itu keseriusan dan juga perjuangan daripada negara Indonesia untuk memerdekakan dirinya sendiri gitu kan. Kan Indonesia kemerdekaan kan 17 Agustus 45 ya. Ya. Sementara sekutu datang ke Indonesia balik lagi ke Indonesia itu pada tanggal 12 Oktober tahun 45 gitu kan. Itu kan udah lewat gitu kan, udah lewat yang dimana kita secara de facto dan de jure gitu kita udah merdeka gitu. Juga kita sudah menjadi negara yang utuh meskipun yang gak utuh banget gitu kan ya. Iya. Namun yang menjadi hal yang bisa jadikan momen buat kita terus berjuang dan juga taat pada negara adalah dimana masyarakat Bandung pada saat itu dengan perintah daripada Kolonel Ahana Sution gitu kan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan membakar rumahnya sendiri gitu kan. Itu kan dalam dalam hal wajar pikiran nggak mungkin kan ya Iya. misalkan rumah bakar aja deh bakar jadi daripada dia pakai Belanda buat jadi tempat strategis gitu enggak orang-orang kan masih biasa nggak mungkin
Gak mau ini uang saya, rumah-rumah saya kan gak, Rumah-rumah kita apa gitu, namanya kan gak harta-harta mungkin gitu. kita ya. Betul, betul. Jadi disitulah gitu kan bukti bahwasannya memang masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung gitu kan memang pengen banget gitu kan mempertahankan kemerdekaannya gitu. Hmm. Teh. Nah, tadi kan disebutin ya, pastinya kayak ibaratnya itu kayak gak logis gitu masyarakat di situ ibaratnya ngebakar rumah sendiri, tempat tinggalnya mereka sendiri gitu kan, harta-harta mereka, punyanya kepunyaan kita sendiri. Nah, kenapa sih pada saat itu mereka menganggap strategi membakar pemukimannya sendiri itu sebagai strategi yang ampuh kayak gitu, buat menghindari sekutu mengambil markas mereka sendiri. Hmm. Setidaknya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kenapa bangsa kita atau rakyat Bandung pada saat itu Mm-mm. membakar rumahnya itu sendiri gitu kan. Yang pertama, kita kalah dalam jumlah personil dan juga dalam jumlah alutsista atau alat utama sistem pertahanan gitu kan. Yang dimana kita bukan tandingannya Inggris gitu kan. Maksudnya Inggris bukan tandingannya kita gitu. Hmm. Kali kita cuma pakai senjata rampasan, sementara mereka pakai tank baja kan gak mungkin gitu kan kita ngelawannya juga gitu. Itu yang Dari pertama. Yang kecanggihan kedua, alatnya pun beda ya. betul, betul. Kita ibaratnya bambu runcing lah, lawan senapan mesin kan nggak mungkin. Gitu. Yang kedua itu ada perintah langsung gitu dari apa namanya dari pusat pemerintah pusat Indonesia gitu bahwasannya harus ada nih pergerakan daripada masyarakat Jawa Barat gitu kan. Yang dimana Belanda apa Inggris itu udah melancarkan ultimatum kepada kita gitu. Bahwasannya di Bandung Utara itu harus dikosongkan dan apa Hmm. namanya setiap orang yang mempunyai senjata kecuali TKR atau Tentara Kaman Rakyat pada saat itu apa namanya diharuskan untuk menyerahkan senjatanya kepada pihak sekutu gitu kan. Nah, itu kan bukti apa namanya bukti penghinaan gitu. Lah, Iya. kamu siapa gitu kan tiba-tiba nyuruh orang kita buat nyerahin senjata gitu kan. Toh kita merdeka, senjata-senjata kita gitu kan. Nah, di sana lah gitu. Yang menjadikan apa namanya titik balik daripada masyarakat Bandung pada saat itu gitu kan. Diperintahkan juga bahwasanya masyarakat Bandung itu harus mengosongkan daerah Bandung Utara 11 kilometer jauhnya radiusnya gitu kan. Jadi Hmm. masyarakat Bandung Utara itu apa namanya langsung mengungsi langsung ke daerah-daerah selatan gitu. Seperti apa namanya mengikuti rel-rel kereta gitu sampai ke stasiun-stasiun yang ada di Hmm. selatan Bandung gitu teh. Oh, berarti karena dari si niat sekutunya itu ya, padahal kita udah merdeka, tapi mereka malah mau ngerebut balik gitu. Jadi sebagai pertahanan dari kita, jadi mereka memilih untuk membakar pemukimannya sendiri. Nah, tadi sempat saya dengar disebutin nih. Nah, ini kan karena kita sama-sama belajar lah ya. Saya sendiri pun nggak tahu Betul, banyak betul, tentang betul, betul. peristiwa Bandung Saya juga Lautan Api masih ini. belajar ya. Ya, Sama-sama belajar. sama-sama belajar. Nah, tadi disebutkan di daerah Bandung Utara dan Bandung Selatan. Nah, itu berarti yang dibakarnya itu apakah wilayah dari Bandung Utara dan kemudian si masyarakatnya itu pindah ke mana? Oh iya. Untuk apa namanya peristiwa pembakaran tersebut itu terjadi di Bandung Utara. Kalau nggak salah itu tempatnya itu di daerah sekitaran apa sih itu teh? Apa tuh lupa bentar, bentar, bentar. Oke, oke. Jujurnya lupa saya sebelumnya. Oke, tapi di wilayah Bandung Utara lah ya. Ya Bandung Utara itu ya. Iya. Hmm. Dan kemudian si masyarakatnya pindah ke Ya, ke Bandung Selatan kayak ke bang apa daerah Bandung namanya? Selatan. Ya jadi mereka itu kebanyakan itu mengikuti jalur rel kereta api gitu. Jadi Bandung Selatan itu kalau nggak salah itu apa namanya? Dekat-dekat Garut deh kalau nggak salah. Dekat-dekat Garut Oh Utara ya. iya. Mm-mm. Oh, Jadi berarti berdekatan juga ya dengan Garut. iya, jadi bahkan pada saat itu juga apa namanya kan pemerintah apa namanya administrasi kantor administrasi kereta api Indonesia itu kan di Bandung bahkan dipindahkan gitu ke Cisurupan Garut gara-gara adanya ya penyerangan-penyerangan tentara sekutu di Bandung gitu. Oh gitu. Berarti ada dampaknya juga ya. Nah, Hmm. kan peristiwa Bandung Lautan Api ini pasti melibatkan beberapa tokoh gitu kan. Nah, menurut AA, tokoh yang paling terlibat atau yang paling penting lah sebagai tonggak utamanya dari peristiwa Bandung Lautan Api ini siapa sih? Dan kenapa gitu dia orangnya?
Ya, tokoh ada setidaknya ada tokoh yang sentral gitu dalam apa namanya peristiwa Bandung Lautan Api ini, yaitu Kolonel Ahmad Haris Nasution ya, dan juga Muhammad Toha gitu. Di mana Muhammad Toha ini membakar apa namanya gedung amunisi yang ada di daerah Bandung itu karena kan takutnya digunakan oleh Belanda untuk apa namanya eh kepentingan perang yang ada di Bandung dan malah menjadikan Bandung sebagai tempat strategisnya Belanda gitu kan. Sehingga ya Muhammad Toha mungkin lebih berjasa ya daripada tapi semuanya berjasa gitu, tapi tokoh Iya, sentralnya Muhammad pasti. Toha gitu di Bandung gitu. Iya. Berarti untuk menghindari si gudang itu dialihfungsikan oleh pasukan sekutu ya, jadi dia meledakkan gudang tersebut. Hmm. Nah, tapi tadi sedikit kepikiran nih. Tadi kan masyarakat Bandung Utara pindah ke Bandung Selatan. Nah, itu si pasukan sekutu itu apakah tidak menyerang wilayah Bandung Selatan, A? Nah, kebetulan untuk sekutu itu apa namanya? Mereka itu tertahan gitu kan, tertahan di daerah Bandung Utara gitu dikarenakan sebelum terjadinya peristiwa pembakaran gitu kan, kan telah terjadi 2 kali ultimatum oleh Belanda gitu. Ya. Nah, tentara Rakaman Rakyat di Bandung Utara itu melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang ada di Bandung Utara gitu, sehingga Hmm. setidaknya ada perlawanan sedikit dan juga bisa apa namanya mengatur dan juga merancang strategi agar apa namanya aman untuk ke Bandung Selatan para apa namanya masyarakat yang ada di Bandung Utara itu sendiri gitu. Hmm. Oh, berarti wilayah Bandung Selatan itu pastinya dipastikan aman lah ya, tidak mungkin mendapatkan Bisa dibilang aman lah. serangan dari pasukan sekutu. Ya, Oke. soalnya juga kan dulu itu daerah Bandung Selatan itu kan masih hutan lah ya, masih ya kurang ini gitu, kurang apa namanya, kurang civilization gitu, masih hutan-hutan. Jadi mungkin agak menyulitkan Belanda juga gitu dalam hal pemburuan atau apa namanya percobaan penguasaan Bandung Bandung seutuhnya gitu. Oh, berarti kalau diibaratkan sekarang Bandung Selatan itu masih belum ke expose lah ya sama si pasukan sekutu Begitulah. itu. Jadinya mereka Betul, betul. nggak terlalu tahu wilayah Bandung Selatan ini. Nah, oke. Kemudian kan peristiwa Bandung Lautan Api itu bisa dibilang peristiwa yang ya besar lah ya, membakar pemukiman Bandung Utara. Nah, tapi ya dari peristiwa Bandung Lautan Api ini apakah memiliki suatu dampak terhadap di masa kini? Untuk masa kini sih mungkin dampaknya itu lebih ke apa namanya meningkatkan ini ya apa rasa patriotisme dan juga nasionalisme gitu. Bahwasanya wah saya ini orang Bandung nih gitu. Wah saya punya pride banget gitu. Bahwasanya kita juga pernah ngelawan habis-habisan lawan tentara sekutu yang coba menguasai Bandung juga gitu kan. Ya mungkin yang bisa diambil untuk daripada peristiwa tersebut itu mungkin pelajarannya gitu bahwasanya apa namanya negara yang merdeka itu memang harus dipertahankan secara mati-matian gitu. Soalnya bukan apa namanya bukan hanya seucap kata saja merdeka enggak gitu. Maksudnya memang apa namanya prosesnya itu proses mempertahankan itu yang sulit gitu. Nah, itu kan masa kini. Kalau dari masa lalu, apakah berdampak besar, A? Nah, kalau untuk masa lalu ya dikarenakan adanya peristiwa ini kabar apa namanya kabar mengenai Bandung Lautan Api kan lumayan tersebar lah ya di bumi Nusantara pada waktu itu gitu kan ya. Nah itu juga apa namanya membuat semangat daripada masyarakat Indonesia dan juga TKR pada saat itu untuk terus melakukan apa namanya perlawanan melawan tentara sekutu dan juga Belanda gitu kan dengan apa namanya dengan memboncengi sekutu gitu kan Belanda kan. Nah mungkin daripada itu gitu kan pemerintah Indonesia juga lebih apa namanya dia mau mempersiapkan diri lah ya untuk apa namanya untuk melawan dan juga mempertahankan kemerdekaan yang sudah ada itu gitu kan. Soalnya kan agresi militer Belanda itu kan memang sebenarnya sih singkat gitu, tapi memang apa namanya to the fullest banget gitu kan. Benar-benar Belanda itu benar-benar pengen lagi menguasai Indonesia lagi gitu. Berarti apa memberikan efek yang cukup besar lah ya bagi pasukan Belanda itu sendiri dengan pembakaran Bandung ini. Nah, mungkin
Dari peristiwa Bandung Lautan Api ini bisa diambil kesimpulan kalau pembakaran Kota Bandung Utara itu merupakan hal yang efektif ya untuk menghindari pasukan sekutu mengambil alih kemerdekaan Indonesia lagi. Karena pada saat itu kan Indonesia udah merdeka lah ya, tapi tetap aja pasukan sekutu masih belum merasa puas dan pengen menguasai Indonesia lagi begitu ya. Nah, terakhir nih apakah ada closing statement dari AA untuk penutupan Histo Podcast kali ini? Dipersilahkan. Statement ya, mungkin ya dari peristiwa ini gitu kita bisa belajar gitu bahwasanya sejarah itu merupakan hal yang penting gitu. Soalnya sejarah itu kan siklus ya. Pasti sejarah itu bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Apabila kita tidak mempelajari apa yang sudah terjadi gitu. Contoh saja kita pandemi ini kan pernah terjadi di masa lalu juga. Nah, jangan sampai gitu peristiwa Bandung Lautan Api tersebut terulangi kembali gitu gara-gara adanya pendudukan daripada negara asing di tanah kita gitu. Nah, mungkin itu jadikan headline buat peristiwa tersebut gitu, bahwasanya tidak diperbolehkan gitu masa asing untuk menguasai dan juga menginjakan tanah untuk menguasai dan mengontrol negara kita gitu mungkin. Oke, closing statement yang keren lah ya. Sejarah itu penting karena apapun yang terjadi di masa lalu bisa aja terjadi di masa mendatang. Nah, oke, mungkin cukup sekian Histo Podcast About Historis kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada AA yang sudah menemani saya. Sampai jumpa di Histo Podcast berikutnya. Dadah.